Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Terima
yang menjadi pernyataan kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh hebat, Engkau sangat hebat dalam kehidupan kami. Bukti kehebatan Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kehebatan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, menyenangkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biar kiranya Tuhan yang lindungi, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan dengan bersuka cita menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tinggal berdiri. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini sementara bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita menyatakan dari utara ke selatan, timur ke barat, nama Tuhan bisa diuji. Haleluya. Puji Tuhan. ragu akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selalu
Saudara, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh melepaskan segala beban kami. Kami memuliakan Engkau, mengatakan hati-Mu yang Tuhan di siang hari ini ya Tuhan. Kita serahkan kami memberi ya Tuhan, Tuhan Yesus berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Berkati ya Tuhan kami atas apa yang telah kami berikan ya Tuhan, dari sebagian dari yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami. Kami siap memberi dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti itu. Bangga Bapa punya Allah seperti Bapa. Sungguh ku bangga Yesus. Akhirnya aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup kembali. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Bapa. Sungguh ku bangga Yesus. Atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup kembali. Diriku persembahkan, diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti jiwa dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi berkasih hati dari hati. Karena hidup baru ini menyenangkan hati. Karena ku tahu hidup baru ini menyenangkan hati. Karena ku Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, angkat satu lagu yang berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini adalah pengakuan kami pada saat ini Tuhan. Seperti God.
Puji Tuhan, untuk program selanjutnya saya serahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Assalamualaikum. Amin. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu bahwa keberadaan kita boleh ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Boleh angkat tangan yang merasa kebaikan Tuhan benar sampai saat ini? Ya, termasuk saya. Kalau saya 2 tangan malah. Ya, kalau bukan kebaikan Tuhan, saya mungkin sudah nggak ada, atau mungkin sudah sakit-sakitan, ataukah mungkin yang hal-hal lain yang saya alami yang tidak menyenangkan. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesehatan, kemampuan untuk berdiri memberitakan Injil setiap hari Minggu. Saya Tuhan izinkan ada berdiri di hadapan saudara baik di sini maupun di daerah. Kalau Tuhan izinkan akhir bulan kami akan ke Sumatera memberitakan Injil pada hamba Tuhan dan kepada saudara-saudara kita Kedar Mebayot yang ada di sana yang sudah percaya Yesus. Baik saudara, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Boleh? Ya, puji Tuhan. Kejadian ya, ini yang nggak bawa Alkitab boleh. Kita berdiri semua dan kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Ya, sudah dapat dengan suara yang jelas, suara yang lantang kita akan baca firman Tuhan ini supaya ngantuknya hilang. Ya, saya mulai ayat 9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan judul khotbah, ketaatan, coba munculkan. Ketaatan menyelamatkan. Ya, tapi saya tambah lagi sedikit.
Ketaatan menyelamatkan dan menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, ketaatan menyelamatkan kita dan menyenangkan Tuhan. Saat ini kalau saya ambil beberapa kata saja, ini cerita anak sekolah minggu, tapi saya mau ambil hanya beberapa kata yang menjadi kesimpulan kehidupan yang ada pada zaman itu, yaitu kekerasan. Saudara, ternyata kekerasan yang dialami Nuh sekarang muncul. Ada FPI, ada Hizbut Tahrir yang melakukan kekerasan kepada sesama anak bangsa. Kemudian juga kita lihat ada OPM, ya, yang ada sekarang di Papua yang sudah ditentukan sebagai pembuat kekerasan, membunuh warga sipil, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, ya, mereka tembak. Nah, inilah kekerasan terjadi. Di mana-mana ada kekerasan, ya. Di Poso belum selesai kekerasan, ya. Muncul di beberapa belahan dunia ini, daerah Timur Tengah, kekerasan itu tidak habis-habisnya. Di Afghanistan, di Pakistan, kekerasan itu ada. Dan ini menjadi kenyataan, terulang kembali sejarah yang dialami oleh Nuh. Nah, untuk ini kita akan lihat, ya, ketaatan yang menyelamatkan. Saya ambil contoh Lut. Saudara tahu kisah Lut, ponakan daripada Abraham. Ketika dia menyingkir atau dia mengambil pilihan tinggal di lembah Yordan. Ternyata lembah Yordan itu ada kota Sodom dan Gomora. Nah, kota itu adalah kota maksiat. Sehingga Tuhan bumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan belerang api yang menyala-nyala yang luar biasa. Tetapi Tuhan selamatkan Lut. Sekali lagi, Tuhan selamatkan Lut bersama istri dan anak-anaknya. Tapi sayang, Lut istrinya ketika sudah keluar dari Sodom dan Gomora, dia nengok ke belakang. Padahal malaikat sudah bilang, jangan sekali-kali kamu nengok ke belakang. Ya, ketika kamu nengok ke belakang, kamu mati. Dan benar, perkataan Alkitab itu ya dan amin. Ketika istri Lot nengok ke belakang, lihat kembali ke dunia, ingat kembali kesenangan dunia, sekejap itu dia mati di tempat. Saudara, kita dalam perjalanan iman kita ke sorga, jangan kita menengok ke belakang. Aduh, saya sengsara ya. Orang dunia kok enak, mereka enak, kok saya ini jadi begini ya. Harus lakukan firman Allah, harus begini dan begitu. Jangan ada keluhan dalam hidup kita, karena kita sedang menuju hidup kekal. Mereka sedang disiapkan untuk apa? Orang yang ada di Sodom dan Gomora disiapkan untuk apa? Api belerang, bukan hanya biasa binasanya, tapi dibakar hidup-hidup, direbus hidup-hidup. Itu kenyataan yang akan terjadi buat manusia sekarang, nanti di neraka. Saya percaya saudara tidak akan ikut-ikutan dengan istri Lot. Ya, kita akan ikut seperti Lot. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang berikut. Esther ketika diputuskan bahwa orang Yahudi akan dibunuh, ya, oleh Haman di seluruh dunia, maka Esther dia berdoa, dia puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, minta perlindungan Tuhan. Dan ternyata perlindungan Tuhan tepat waktunya. Kalau saat ini saudara, saya dorong saudara ambil 2 puasa. Ini bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa, karena kita berhadapan dengan apa? Maut, kematian. Sama seperti Esther, mau digantung, mau dibunuh. Kita juga berhadapan dengan kematian. Dan itu sebabnya kita melihat contoh apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Daniel yang berikut, kita melihat Daniel. Daniel itu adalah orang buangan yang ada di Babilonia. Tapi apa yang dia lakukan? Ya, dia selalu taat kepada firman. Ya, dia selalu mau menyenangkan Tuhan. Meskipun situasi Daniel, dan saya boleh tambahkan teman-temannya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita bisa baca dalam kitab Daniel. Mereka dalam kondisi yang nyaman, yang enak. Menjadi bupati, menjadi menteri. Enak. Tapi mereka tidak terlena dengan keenakan, tidak terlena dengan berkat,
tidak lena dengan dikatakan zona nyaman, tapi mereka tetap taat kepada firman Allah. Ketika mereka berhadapan dengan maut, orang yang berhadapan dengan maut bukan orang biasa, orang yang rendah, orang atas pun. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu, saudara pimpinan kita yang ada di DKI Jakarta, Sekda, punya fasilitas, nyaman, segala macam. Ya, dia masih ikut rapat minggu depan, ya, dia sakit, ya, 2 minggu lagi hilang. Orang yang ada di atas pun mereka tidak kebal terhadap kematian. Ya, saudara dan saya sama, tidak ada beda. Terhadap maut tidak ada orang yang spesial, tidak, sama. Dan inilah kita melihat apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka luput dari kematian, mereka diselamatkan karena mereka taat kepada firman Allah. Satu lagi kisah mengenai Yeremia. Kalau saudara baca kitab Yeremia, ini nabi yang sangat menyedihkan. Disuruh Tuhan disiksa oleh orang Israel, padahal itu bangsanya. Ya, di penjara di bawah tanah, tidak dikasih makan, mau dibunuh, dirajam dengan batu. Ya, padahal apa salah dia? Dia hanya memberitahu, orang Yahudi, orang Israel, nanti kamu akan ditawan oleh Babilonia. Ya, sadar, jangan kamu teruskan hidup kamu yang hidup dalam dosa ini. Mereka bilang, lo orang gila lo. Hari gini masih bilang, ini nggak ada hujan, nggak ada terang, kamu bilang mau ditawan Babilonia. Kamu nggak benar kamu, ya, nggak ada gunanya kamu jadi nabi, ya, ditawan dia, disiksa. Tapi kalau saudara baca kisah yang hidup ketika Nebukadnezar kirim pasukannya yang dipimpin oleh Abu Saradan, yaitu panglima, raja pertama yang dikerjain oleh orang-orang dari Babilonia, matanya dicabut, masih hidup matanya dicongkel karena tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Rakyatnya dibunuh, mati kelaparan. Yang hidup kalau saudara baca kisah itu hanya Yeremia. Semua orang yang membangkang itu habis. Bahkan hanya tinggal orang-orang yang mau dengar, hanya sebagian kecil mereka hidup. Kembali lagi kita bilang, saya katakan bahwa hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Ya, kita akan lolos, dan saya yakin kita akan lolos asal kita taat firman dan mau menyenangkan Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Tidak ada yang menolong saudara. Vaksin yang saya terima, saudara terima, itu dikatakan oleh Menteri Kesehatan tidak menjamin. Tidak. Untuk memperkuat, membuat kita daya tahan kuat untuk hadapin serangan, iya. Tapi untuk membuat kita kuat menghadapi, tidak. Dan inilah yang perlu kita ingat, bahwa kita sementara ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau saudara pergi ke kantor, saudara pulang, saudara lihat anak, istri, saudara masih bisa bertemu keluarga, itu karena anugerah. Ada orang di kantor ketika kena swab, kena dia, langsung di karantina. Habis di karantina langsung masuk Pondok Rangun, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu siapa-siapa, hilang. Saya bersyukur kepada Tuhan kita sehat, itu karena anugerah. Sebabnya itu saya harus ingatkan kembali, jangan kita ada di zona nyaman. Daniel ada di zona nyaman. Dia menteri kok, tapi dia selalu taat kepada firman. Dan ini yang saya mengingatkan pada siang hari ini, supaya jangan kita terlena. Apa kita susah, apa kita senang, apa kita sehat, apa kita sakit, jangan kita terlena, jangan kita abai terhadap firman. Ya, kita lihat apa. Saya tidak ulangi lagi dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 21, tapi saya ambil beberapa hal yang saya kutip dari ayat-ayat ini. Pertama, ya, Kejadian 6 ayat 9 sampai 13, saya memberikan subtemanya itu bumi rusak karena dosa, seperti sekarang yang tadi saya bilang. Rusak. Kekerasan ada, pembunuhan ada, ya. Semua kejahatan ada, ya, terjadi di hari-hari ini. Dan tidak beda dengan zaman Nuh. Dan untuk itu kita harus waspada. Sekali lagi waspada. Buka telinga, buka mata, buka hati. Setiap firman yang disampaikan jangan kita lewatkan itu. Samuel adalah seorang anak kecil, dia tinggal di gereja atau di bait Allah. Kata-katakan setiap firman yang disampaikan oleh Imam Eli tidak ada yang gugur, tidak ada yang terlewat. Bahkan dibilang
Anak muda ini waktu itu dia catat. Untuk mengingatkan daya ingatnya yang lemah. Kita sudah punya catatan loh. Penuh. Di sini ada catatan. Bisa saudara rekam. Bisa ada kertas. Tapi seringkali kita abai. Seringkali kita lengah. Seringkali nggak ada gunanya kok. Pokoknya masuk aja. Kalau syukur-syukur, kalau keingat. Ya kalau ingat boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biasa aja firman itu. Dari dulu memang begitu kita sudah dengar. Hati-hati saya katakan. Hati-hati saudara. Di hari-hari ini kita butuh firman yang kita akan lakukan. Bukan hanya sekedar percaya. Sekali lagi, kalau hanya percaya, setan pun percaya. Ya, kita diberikan Tuhan hak untuk masuk sorga. Dan kita lebih tinggi nilainya. Kita tinggi derajat dari setan atau iblis. Nah kita melihat. Yang kedua, Nuh membuat bahtera dengan arsiteknya yaitu Allah sendiri. Ya, kalau saudara baca dalam ayat tadi, ulang di dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 itu terperinci. Kayu yang Tuhan suruh bukan kayu sembarang. Ya, kita tahu kayu bagus ini kayu kamper. Mungkin kayu jati, ya. Atau kayu sengon. Ya, ada kayu-kayu macam-macam. Tapi Tuhan bilang sama Nuh, "Nuh, kamu cari kayu gofir." Dan tentu dia bukan bangun bahtera itu dengan satu pohon saja. Berpuluh-puluh pohon dia harus cari di hutan. Dia tebang. Saya nggak tahu saudara kalau sekarang ada sensor. Tebang pohon. Sekarang gampang. Dulu bagaimana Nuh belah itu kayu. Bagaimana dia harus pikul itu kayu. Bawa ke tempat. Dan tempatnya itu bukan di pinggir laut. Di atas gunung lagi. Tapi inilah yang saya boleh gambarkan kehidupan saudara. Saudara adalah kayu-kayu gofir yang dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan. Dari Medan, dari Jakarta. Saudara kita ini adalah kayu gofir. Kayu pilihan. Dan Allah akan bentuk. Allah akan siapkan karena apa? Ada satu kehidupan. Kapal yang dipunyai digunakan Nuh menurut sejarah masih diketemukan ada bangkainya saat ini di Ararat. Bayangkan ribuan tahun kayu itu ada. Saudara, kalau saudara diizinkan oleh Tuhan hidup 100 tahun, Tuhan tahu kamu mampu akan bertahan. Ya. Tuhan tahu kita mampu akan memasuki masa yang gelap. Nuh masuk dalam masa gelap 120 tahun, dia disiksa perasaannya, diolok, dibilang gila, dibilang ini segala macam. Masa bangun bahtera di atas gunung? Gak ada hujan. Waktu itu belum ada hujan saudara. Siapa yang mau turunkan itu dari gunung? Tapi kalau Tuhan berkata A, dia akan melaksanakan A itu. Dia tidak robah. Dia buat itu, bahtera itu ada ukurannya. Saudara kalau lihat ini tembok, ini ada ukurannya. Dari sini ke sini sama, nggak bengkok-bengkok begini. Coba saudara lihat, ya ilmu dalam arsitek itu dia punya kalau garis-garis horizontal betul lurus. Kalau tegak-tegak itu aja dia punya ilmu dasar, nggak bengkok-bengkok. Ya tentu itu dibuat begitu rupa, dia punya ukuran panjang, lebar, tinggi. Ya dia punya ukuran 3 lantai dibuat begitu rupa, terperinci, bukan cuma asal bikin aja Yang penting jadi, enggak. Kalau kami bicara sama pengerja-pengerja tiap doa pagi, kamu bersyukur dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan. Kalau enggak kamu seperti saya yang saya bilang gembel atau kamu jadi bandit di kampung. Jadi kalau Tuhan atur kamu punya hidup yang biasa, di sana enggak doa, biasa kalau di kampung hura-hura, kampung mabok-mabokan, di sini diajar, tidak. Minum air putih, sehat. Ya. Itu saya ajar keras. Ya. Dan bukan hanya itu. Ustadz-ustadz yang saya bimbing saya ajar keras. Hei ustadz, hati-hati kamu. Kamu kan biasa punya bini 2-3. Ketemu dengan sama nggak ada coba-coba. Saya ingat, saya usir. Dan ada yang coba-coba. Keluar. Ya. Kita ada di dalam aturan Tuhan. Bukan di antara manusia. Pendeta aja. Ya. Main-main begitu Tuhan pecat, bengkok-bengkok. Apalagi kamu. Saya bilang jaga moral. Itu saya beritahu. Saya kasih tahu juga di Manado sama. Kita dipanggil Tuhan ada ukurannya. Hai pendeta, hai anggota majelis daerah, hai doktor, hai profesor.
Anda diukur dengan firman Allah, nggak sembarang. Ya, jaga, ya, jaga hidup kamu, ya, di bawah perut itu jaga. Saya kasih komentar begitu. Karena kalau tidak, kita cuma pintar ngajar, tetapi ketika ditanya, lu punya hidup bagaimana? Ah, nggak tahu lah. Itu dulu. Tapi dulu itu akan ketarik. Kalau bukan Tuhan putuskan dan kita benar-benar taat, itu akan mengikuti kita. Dia bilang, Daud kok bisa? Iya Daud, tapi Daud hancur-hancuran. Dia akan memperbaiki hidupnya. Jadi dia nggak gampang untuk langsung loncat begitu terus bilang, setelah dia berbuat dosa dengan Batseba langsung dia bilang, oh sudah saya sudah pulihkan. Enggak. Dia alami proses, istri-istrinya tidurin anaknya. Dia keluar dari istana, ya, dia dicaci maki oleh rakyat, ya. Dia ambil istananya, ya, ngembara itu Daud. Banyak orang bilang gampang seperti Daud. Tidak gampang. Daud itu bayar harga yang tidak gampang. Nah, kita lihat, ya, bahwa Nuh diperintahkan oleh Tuhan membangun bahtera tepat dan benar. Ya, kalau saudara baca dalam Wahyu 21 ayat 5 di sana dikatakan firman Allah itu tepat dan benar. Kalau Tuhan katakan A, ikutin. Jangan tawar. Siapa yang mau tawar firman Allah? Nggak ada tawaran. Yang berikut kita lihat. Di dalam Kejadian 6 ayat 17, 18 dan 22, Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya sebab taat. Saudara, jangan saudara pikir seluruh dunia yang akan selamat. Kalau kita kembali kepada kisah Nuh dan kisah bagaimana Lut, itu yang akan masuk surga, sementara yang lolos itu hanya sedikit, saudara. Siapa mereka? Mereka yang dibuat dari kayu gofir, yang mau diatur, mau dibimbing, mau dibentuk. Saudara, ini mebel ini mulai dari kayu di luar, kemudian dipotong, ditebang, diiris, diserap. Sakit kalau dia bilang sakit gua. Sakit. Tapi ketika jadi mimbar, dia bangga. Lihat, setiap kali hari Minggu kalau khotbah, saya dipakai. Begitu juga saudara dan saya. Kalau Tuhan lagi bentuk, dosanya lagi dicukur, lagi digilas, lagi. Akui, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau bertobat Tuhan. Kalau enggak begini-begini aja, kapan saya mau jadi contoh dan teladan kalau hanya hidup di dalam dosa terus? Saya nggak perinci, tapi saudara-saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara supaya saudara tinggalkan itu. Saya nggak perinci di situ, tapi saya mau kasih tahu, itulah Tuhan panggil kita. Ya, Tuhan panggil kita. Tidak mudah. Sekalian tidak mudah. Kayu gofir itu ada kayu pilihan. Saudara dan saya kayu gofir. Ya. Dan Tuhan yang pilih, suruh Nuh pilih itu kayu gofir. Banyak kayu waktu itu. Tapi dia nggak campur, dia cari. Tuhan juga nggak salah panggil saudara, dia cari saudara. Saudara yang ada di rawa, kalau dulu rawa batal, sekarang naik namanya rawa indah. Naik nggak namanya? Naik. Apalagi jemaat yang ada di rawa indah, lebih indah lagi. Jangan sudah indah dibikin gatal, dibikin jelek. Oh jangan, kasihan. Sudah naik kok dia punya status, mau diturunin sendiri. Kalau Tuhan sudah naikkan status, jaga. Karena yang menaikkan status kita bukan kita, tapi firman ini. Firman yang menaikkan nilai kita, firman yang menaikkan harga kita, firman yang akan membuat, si Ucok, begitu dulu sekarang kok lain ya. Saya bilang sama si orang Papua di sini, kamu makan nasi banyak-banyak supaya kamu jadi putih. Nggak akan jadi putih. Kita tetap gini nggak berubah, muka kita tidak berubah, tapi yang berubah hati kita, kulit kita tidak berubah, muka kita, hidung kita tidak berubah, tapi hati kita yang membaharui wajah kita melihat hidup manusia itu berkenan kepada sesama dan kepada Tuhan. Ya tidak panjang, lah saudara lihat apa yang dikatakan lagi di ayat ini, ya, taati firman supaya selamat hadapi apa? Covid. Mau bilang hafifin apa lagi? Gak ada satu tema yang paling top di dunia ini kecuali COVID-19. Jadi saya katakan, ya saudara, taati firman supaya selamat hadapi COVID-19. Ada beberapa hari lalu saya kirim pesan. Saudara bacakan, ya. Nah saya ulangi lagi saat ini. Pesan saya begini.
lebih baik bersusah payah, doa puasa, dan ikuti protokol Alkitab daripada senang tinggal di wisma atlet, tinggal di hotel, atau tinggal di rumah sakit. Sekali lagi, saudara mau pilih yang mana? Saya ucang, jadi supaya jelas. Yang ini enggak jelas, Pak Kepala, itu saya enggak jelas. Saya cuma tanya, mau kasih tahu sama saudara, ulang lagi. Lebih baik bersusah payah doa puasa dan ikuti protokol Alkitab daripada senang tinggal di wisma atlet, di hotel, atau di rumah sakit. Pilih yang mana? Yang susah payah kan? Kalau ada yang bilang, Pak Gembala, sudah masa lalu itu senang, susah. Saya mau senang sekarang. Silakan angkat tangan, saya akan daftar saudara di wisma atlet. Hotel ada. Ya. Ini yang Tuhan kasih pilihan. Jalan ke sorga, jalan yang sempit. Ya. Tetapi di ujung jalan sempit itu ada apa? Sorga, ada kesenangan abadi. Tapi dunia jalan yang lebar dengan segala macam kesenangan yang ada dalam daging ini, tapi akan berakhir dengan maut. Pertama maut di sini, kedua maut seterusnya yang ada di lautan api. Dan inilah pilihan yang kita harus pilih sekarang. Nggak bisa dua-dua, nggak bisa satu ya, nanti, sekarang. Karena kita mau berjalan besok. Ketaatan terhadap firman akan menyenangkan Tuhan dan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagi ayat terakhir kita baca Yesaya 58 ayat 8. Tolong munculkan di dalam terjemahan yang baru, ada kan? Coba, tadi sudah minta tadi, coba. Bukan terjemahan yang sekarang. Ya? Belum. Oh, sudah di-share. Oke. Saudara, ayat itu dalam terjemahan yang baru dia berkata begini, ya. Maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan disembuhkan. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Firman yang Tuhan sampaikan ini ayat terakhir. Ya. Kehadiranku atau kehadiran Tuhan akan melindungi kamu atau melindungi kita dari segala penjuru. Persoalan yang kita hadapi bukan hanya COVID. Masalah banyak dari segala penjuru. Tapi Tuhan bilang, kamu taat firman, ya, menyenangkanku, aku akan lindungi kamu dari segala penjuru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan nyanyikan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Kita tidak tahu mau berbuat apa di hari-hari ini, tapi puji Tuhan kita ada. Ebenezer, kita masih bernapas, kita masih hidup, kita sehat, kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu biarlah kita belajar untuk menyenangkan Tuhan dengan mentaati firman yang kita sudah tahu. Haleluya. Mau hidup turut kehendak Tuhan.
seturut kehendak Tuhan. Saya mau taati firman, karena saya ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Dengan apa yang saya akan balas kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi saya, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi anak-anakku, bagi rumah tanggamu. Tidak ada yang kita bisa balas segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah saya mengajak saudara menyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Saya mengajak kita nyanyi sekali lagi pujian ini dan kita mengangkat tangan kita. Ku mau hidup Kami tidak ingin membuat Engkau sedih. Kami tidak ingin Tuhan membuat Engkau disakiti karena perbuatan kami, kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku kami. Tolong kami Tuhan, supaya pada hari-hari ini biar kami akan taati firman Allah yang kami sudah tahu, kami sudah dengar, yang sudah diajar, yang sudah dinasehati, yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang sudah mereka baca, kami baca dalam Alkitab. Biar kami tidak memberontak dan melawan firman, tapi kami taati firman Allah, karena di balik ketaatan itu ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan, kita akan memberikan ekstra kolom kita. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kami memuji sudah dinasihati. Biarlah kami belajar taat, karena ketaatan itu untuk kami sendiri, untuk keluarga kami sendiri, untuk masa depan kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati korban kesemaan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, yang membalikan milik-Mu Tuhan tilik, dan Tuhan memberkati dengan limpah, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Berkati masyarakat di lingkungan kami beribadah, pemerintah kami, lurah, camat, wali kota, Tuhan berkati. Terus Tuhan juga berkati tingkat nasional, berkati presiden dan para menteri yang mengatur
terutama dalam menghadapi Lebaran ini. Tuhan tolong biarlah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sehat. Kami mau diatur karena kami tahu pemerintah adalah wakil Allah untuk mengatur kami. Ini doa kami untuk pemerintah kami. Berikan juga hikmat dan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Saudara pulang jangan lupa menggunakan protokol kesehatan.